Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini saya mendapatkan suatu kehormatan karena narasumbernya adalah Bapak Swahazil Nazara. Selamat siang Bapak, Siang, Pak Wakil Frans. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang juga guru besar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Apa kabar Bapak? Baik, Pak Frans. Gimana Sehat-sehat ya, kabarnya? Pak? Sehat? Alhamdulillah saya sehat, Ya, Pak. syukur deh. Kita ingin ngobrol-ngobrol ya Pak, Siap. Silakan. terutama tentang peranan Kementerian Keuangan nih Pak. Kan saat ini pemerintah sedang menggalakkan transformasi ekonomi. Nah, seperti apa peranan Kementerian Keuangan utamanya dalam mengakselerasi supaya transformasi struktural ya di bidang ekonomi ini bisa berjalan dengan baik? Jadi, Pak Frans, kan kalau kita lihat ya perekonomian Indonesia itu saat ini kita middle income country. Ya. Ya. Dan satu hari kita punya aspirasi kita tuh lolos dari middle income ini. Sehingga kita menjadi upper middle income atau high income country. Nah, supaya bisa lolos itu kita butuh banyak sekali transformasi. Kalau kita lihat dari struktur ekonomi ya, hampir semua negara yang bisa jadi high income itu berbasiskan manufaktur. Sedikit sekali negara yang dari pertanian terus kemudian jadi high income hanya karena sektor jasa. Dan untuk negara sebesar Indonesia, potensi manufaktur kita itu luar biasa besar karena didukung oleh sektor sumber daya alam yang juga luar biasa. Sumber daya alam kita itu ya artinya yang bisa kita olah, yang bisa kita ambil, kita manfaatkan, kita olah, kita proses lebih lanjut, atau bahasa kerennya itu kadang-kadang disebut hilirisasi. Hilirisasi. Itu sering dengar ya sama Pak Presiden juga. Sering dengar ya. Jadi Pak Presiden juga mengatakan bahwa kekuatan kita itu di sumber daya alam ya harusnya nggak kita sia-siakan. Kita manfaatkan, jadi bumi, air, dan kekayaan alam itu kita manfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita. Termasuk ada yang dimanfaatkan langsung, ada yang dilakukan proses lebih lanjut. Nah, kalau kita bisa mentransformasi itu, kita mentransformasi manufaktur kita. Ya. Kemudian manufaktur nanti dia akan memproduksi barang. Ya, memproduksi barang. Dia membutuhkan jasa juga. Nah, biasanya tuh kita selalu sebut service follow trade. Service follow manufacture gitu. Nah, jadi itu transformasinya adalah dari masyarakat yang sifatnya itu berbasiskan pertanian saja. Pertanian itu ya pertanian yang betul-betul mengekstrak, nanam, metik gitu ya. Lalu pertanian yang sifatnya itu very basic menjadi pertanian yang lebih modern, diolah, manufaktur, dan menciptakan jasa-jasa yang modern. Semacam industrialisasi ya Pak? Industrialisasi dan juga menciptakan jasa yang modern itu, kayak misalkan gini ya, kalau kita nanam cabai atau nanam mangga deh, ya, nanam mangga, berbuah, kita petik, kita bawa ke pasar, kita jual. Menghasilkan revenue. Tapi akan jauh lebih tinggi lagi itu income yang kita dapat kalau mangganya kita tanam, kita petik, kita bawa, kita bikin packagingnya yang bagus. Nah, baru kita bawa ke pasar, kita jual. Packaging ini akan membutuhkan proses pengolahan. Nah, atau mangganya kemudian kita jadikan manisan atau asinan atau kemudian dikemas dan seterusnya, itu membutuhkan bisa diekspor ya Pak? Dan bahkan bisa diekspor. Transformasi yang besar seperti ini terjadi di seluruh sektor berbasiskan sumber daya alam. Pertanyaan Pak Frans tadi adalah, terus Kementerian Keuangan tuh di mana peranannya itu di mana? Nah, peranan dari Kementerian Keuangan sebagai yang mengelola APBN itu, Pak Frans, dia melakukan fungsi alokasi. Nah, fungsi keuangan negara itu kan 3, ya, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tiga-tiganya dijalankan. Apa itu Kementerian Keuangan mengelola APBN yang melakukan 3 fungsi tadi? Stabilisasi, yang membuat perekonomian stabil. Stabil itu ya bisa harganya stabil, kondisi investasinya stabil. Apa itu artinya distribusi? Distribusi itu artinya memperhatikan masyarakat yang lebih miskin dengan mengambil dari perekonomian. Yang kaya bayar pajak, yang mampu bayar pajak, yang miskin mendapatkan support bantuan dari negara. Pengusaha besar itu memberikan kontribusi, pengusaha mikro kecil itu kemudian mendapatkan bantuan. Distribusi. Itu singkatnya. Alokasi gimana? Alokasi itu berarti APBN dengan melalui proses belanja mengalokasikan belanja sedemikian hingga mendorong kegiatan ekonomi. Bisa alokasi sektoral,
bisa alokasi regional. Iya. Nah, ini semuanya harusnya ditujukan supaya kita bisa melakukan transformasi ekonomi kita. Oh, jadi menuju ke arah sana sehingga mempercepat ya Pak ya, tadi Mempercepat. transformasinya dengan berbagai macam kebijakan tentunya kan? Bukan hanya mempercepat, malah dia memfasilitasi. Karena kalau Memfasilitasi. dibiarkan aja, Ya. ya belum tentu kita sampai ke transformasi itu gitu. Oke. Tadi Bapak bicara mengenai ini Pak, 3 fungsi APBN tadi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Kita juga sering mendengar Bu Menteri dan Bapak juga menyatakan bahwa APBN itu sebagai shock absorber katanya, penahan guncangan ekonomi. Itu seperti apa sih Pak Ya. penjelasan yang mungkin mudahnya? Yang mudah tuh gini ya, dia menjalankan fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi. Nah, mungkin masyarakat awam, terus kemudian kalau diterangin, saya rasa sih ngerti. Cuman istilahnya kok kayaknya rumit banget. Terus ada lagi istilah baru lagi, APBN sebagai shock absorber. APBN sebagai shock absorber itu kira-kira begini loh. Masyarakat kita itu, ya perekonomian Indonesia, masyarakat Indonesia kan selalu menghadapi kondisi-kondisi yang berkembang di perekonomian. Baik di perekonomian lokal maupun di perekonomian global. Globalnya kayak sekarang ini. Sejak tahun lalu, negara-negara maju inflasinya tinggi. Suku bunganya dinaikkan supaya di sana stabil. Nggak mungkin kita nggak kena. Nggak mungkin kita nggak kena pengaruh. Mungkin cerita yang lain lagi, tahun 2023 ini diperkirakan hampir sepertiga dari PDB dunia akan mengalami resesi. Nggak mungkin kalau sepertiga itu kena resesi, 2/3 nggak kena pengaruh. Pasti kena pengaruh. Nah, di sini kemudian APBN itu harus bisa menjadi penyeimbang. Kalau dunianya seperti itu, bagaimana APBN melindungi rakyat kita? Nah, sebenarnya contoh yang paling nyata adalah ketika COVID. Ketika COVID, dunia kaget. COVID-nya kita tahu gara-gara virus. Virus nggak ada obatnya. Dan kemudian satu-satu cara mencegah penularan adalah, yaudah, hentikan kegiatan ekonomi, hentikan mobilitas manusia. Kalau dihentikan, ya orang di rumah, kegiatan ekonomi berhenti. Betul. Nah, kalau kegiatan ekonomi berhenti, maka aktivitas seperti konsumsi berhenti. Aktivitas seperti investasi berhenti. Ekspor-impor pun berhenti. Nah, dalam konteks seperti itu, APBN-nya nggak boleh berhenti. APBN-nya malah harus menjadi penyeimbang. Istilah shock absorber itu ya kayak gitu. Yang konsumsi, investasi, ekspor, dan impor boleh saja negatif pertumbuhannya, artinya dia bukannya tumbuh ke atas, tapi malah kontraksi, turun. Tapi APBN atau pengeluaran pemerintah harus naik. Itu yang kita lakukan di 2020. Counter siklus, counter cyclical. Mengabsorb negatif-negatifnya konsumsi, negatifnya investasi, APBN sendiri yang tumbuh positif. Itu dia sebagai shock absorber. Nah, sebagai shock absorber, apa yang dilakukan oleh APBN? Dengan pertumbuhan belanja yang positif itu, APBN membantu melakukan penyiapan sektor kesehatan. Bikin rumah sakit, beli vaksin, bantu APD, bantu sektor kesehatan. Tenaga kesehatan kita juga beri perlindungan sosial. PKH diintensifkan, ditambah BPNT, ditambah bantuan subsidi upah digelontorkan, bantuan produktif usaha mikro digelontorkan. Banyak sekali perlindungan sosial yang kita lakukan. Itu untuk mengabsorb itu. Karena masyarakatnya kena shock, nggak bisa mobilitas, pendapatannya berhenti, APBN-nya kasih pendapatan. Supaya berekonomi bergerak lagi. Sehingga dia bisa tetap bekerja artinya bisa tetap konsumsi, rumah tangganya bisa tetap dapat income, dan memang sifatnya sementara, tetapi kemudian ekonominya bisa kita jaga bergerak. Dan seperti kata Bapak tadi, ini nyata sekali Pak, karena di APBN-nya sendiri sebenarnya belum ada kan Pak alokasi untuk itu. Belum ada. Begitu kejadian baru digunakan. Belum. Kan APBN itu, kalau APBN 2020, tahun pertama kita pandemi, APBN 2020 itu ditetapkan 2019. Nah, waktu menetapkan APBN, nggak ada yang tahu bakal ada COVID. Nah, begitu ada COVID APBN-nya langsung kita buat antisipatif, dan kemudian dia responsif. Dia gelontorkan belanja yang serius tadi. Nah, ini kan tadi kita melalui APBN juga menggerakkan ekonomi tentu saja dengan tadi Pak ekspansif belanja ya Pak, belanja negara. Untuk belanja kan tentu saja butuh uang juga ya Pak. Iya. Nah, untuk itu harus ada penerimaan yang kita terima. Betul. Nah, ini bagaimana Pak untuk mengatasi? Karena kan kegiatan tadi ekonomi berhenti, sementara kita harus belanja banyak, penerimaannya kan masih berkurang. Seperti apa? Waktu 2020 ya. Waktu 2020 itu
begitu dikatakan WHO katakan ini pandemi, terus kita katakan untuk melindungi masyarakat mobilitas berhenti, kita tahu kegiatan ekonomi berhenti, kita tahu penerimaan pajak akan turun, penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan, ya ekspor impor berhenti ya kepabeanan ya berhenti. Nah, kalau itu semuanya berhenti, pasti penerimaan pajaknya turun. Betul. Tapi kan belanja nggak boleh turun. Betul. Nah, maka hasilnya waktu itu pendapatan minus belanja melebar. Nah, melebar inilah yang kemudian kita katakan defisitnya membesar. Defisit APBN membesar. Pendapatan minus belanja. Selama ini pendapatan minus belanja itu juga selalu negatif. Sebelum COVID pun pendapatan kita selalu lebih rendah dari belanja. Artinya kita selalu belanja lebih besar daripada pendapatan. Kenapa? Karena kita ingin membangun lebih cepat. Kita ingin membangun lebih banyak. Kalau belanjanya lebih besar, itu berarti kita memungkinkan kita bangun proyek-proyek yang sebelumnya pendapatannya belum ada. Kita lakukan defisit, pinjam, utang, untuk membangun sesuatu yang kita perlukan saat ini, tapi dia umurnya bisa 10 tahun, 20 tahun, infrastruktur umurnya cukup panjang. Kalau kita belanja lebih banyak daripada pendapatan di setiap tahun, artinya anggaran kita defisit, defisit kita tutup dengan utang, utangnya dipakai untuk yang produktif, nggak ada masalah. Nah, COVID 2020, pendapatannya turun, tapi belanja harus naik. Belanjanya harus naik untuk menghandle kesehatan, menghandle perlindungan sosial, menghandle usaha mikro, kecil, dan menengah, dan kita juga hitung berbagai macam insentif pajak kita masukkan sebagai bentuk belanja kita. Dalam tanda petik belanja ya, itu disebut belanja perpajakan. Itu digunakan untuk melindungi masyarakat. Defisit membesar untuk melindungi masyarakat. Sekarang 2023, tahun pemulihan sejak tahun 2022. Masih defisit? Masih. Kenapa masih tetap defisit? Karena kita ingin membangun lebih banyak. Kita ingin pulih lebih cepat, kita ingin membangun lebih banyak. Namun, defisitnya kita buat lebih kecil dibandingkan 2020 yang tahun benar-benar luar biasa itu. Nah, defisit yang lebih kecil ini memungkinkan kita mengkonsolidasikan kembali APBN-nya. Artinya gimana? Artinya, APBN yang tadinya defisitnya besar, utangnya besar, sekarang defisitnya lebih kecil dan utangnya lebih kecil. Makanya kalau Pak Frans lihat di statistik utang kita, akan kelihatan debt to GDP ratio kita menurun. Debt to GDP ratio kita tidak sebesar yang kita perkirakan, katakanlah 2 tahun yang lalu. Jadi dia mereda gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan konsolidasi. Kenapa APBN-nya perlu konsolidasi? Supaya APBN-nya sesudah kerja keras, dia kembali sehat, kembali kuat, siap-siap lagi. Kalau sampai ada apa-apa lagi di perekonomian dunia, di perekonomian nasional, APBN masuk lagi sebagai shock absorber tadi. Tapi kalau perekonomiannya tenang, ya APBN akan tetap bekerja normal, tapi mendorong transformasi ekonomi secara lebih cepat. Berarti ini menjawab pertanyaan juga, kenapa kita selalu belanjanya kok defisit, kenapa nggak seimbang kayak zaman begitu ya Pak? Ya, karena belanja defisit itu adalah bentuk dari akselerasi percepatan pembangunan, akselerasi transformasi. Jadi defisit itu gini loh, harusnya kita belum bangun jembatan, tapi udah kita bangun. Harusnya kita belum bangun jalan tolnya sekarang, karena uangnya belum cukup, tapi kita bangun. Itu dia makna defisit itu. Harusnya kita belum melakukan reformasi, tapi kita lakukan reformasi. Tapi dengan begitu kan jadi infrastrukturnya tersedia justru mengakselerasi kegiatan ekonomi kan Betul. Pak, ya, dari sisi ini. Jadi defisit itu bagian dari akselerasi. Betul. Nah ini kembali lagi Pak, tadi kan disebutkan juga ada insentif perpajakan pada saat kita mengalami pandemi COVID. Ini berarti kan sering juga disebutkan oleh Pak Wamen bahwa ini pajak bukan tujuan, tapi akan alat ya Pak. Betul. Nah ini seperti apa nih Pak? Jadi kan pajak itu ya, ini kan bagian dari kita berbangsa dan bernegara. Kalau kita berbangsa dan bernegara, kita punya tujuan berbangsa dan bernegara. Tujuannya dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuan kita. Kenapa Indonesia dibentuk, gitu kan? Nah, supaya bisa dilakukan seperti itu, maka
dibentuklah pemerintah dengan tugas, dengan mandat, dengan perintah bangun Indonesia supaya memenuhi tujuan bernegara, tujuan Indonesia, mencapai masyarakat adil dan makmur itu. Nah, pemerintahnya terus bekerja. Pemerintahnya punya staf, pemerintahnya memikirkan apa saja yang harus dilakukan, termasuk transformasi ekonomi tadi, dan kemudian mengatakan bahwa, ayo kita kerjakan sama-sama, kita bangun negeri ini sama-sama. Yang bangun jalan tol itu siapa? Ya masyarakat. Dengan uang yang dikumpulkan dari masyarakat. Yang membangun reformasi kita, transformasi kita, yang membiayai siapa? Ya masyarakat Indonesia. Memang mau siapa lagi yang ngasih kita uang gitu loh, ya kan? Ya pasti kita membiayai pembangunan kita. Nah, pajak menjadi salah satu jenis penerimaan yang diberi mandat kumpulkan supaya kita bisa membangun Indonesia. Selain pajak kan ada juga bea cukai, ya, penerimaan kepabeanan, bea masuk, bea keluar, penerimaan cukai. Ada lagi penerimaan negara bukan pajak. Ya, jadi pajak itu salah satu. Tapi pajak yang paling besar memang, ya paling besar karena memang pembangunan kita dibiayai lewat uang yang dikumpulkan dari masyarakat kita. Nah, jadi memang konotasi yang paling cepat ya, Pak Frans ya, pajak itulah mengumpulkan penerimaan. Tapi sesungguhnya pajak itu fungsinya bukan cuma mengumpulkan penerimaan. Dia fungsi utama pajak adalah mendorong akselerasi transformasi ekonomi. Ya, nah itu dilakukan dengan dua cara. Pertama, kumpulkan penerimaan. Kalau penerimaannya terkumpul, masuk ke dalam APBN, nanti keluar lewat belanja. Ya, membelanjai berbagai macam proyek, membelanjai perlindungan sosial, membelanjai jadi investasi, jadi penyertaan modal negara, itu hanya mungkin karena ada pajak. Kan? Jadi satu fungsinya adalah caranya kumpulkan penerimaan supaya kita bisa belanja. Tapi ada cara kedua yang merupakan fungsi pajak, yaitu tidak mengumpulkan penerimaan. Nah, artinya apa tuh? Artinya ada sejumlah aktivitas yang sebenarnya menurut peraturan perundang-undangan, menurut kesepakatan, menurut undang-undang itu dipajaki, terkena pajak, tapi secara sengaja kemudian kita katakan, ini nggak usah kita kumpulkan uangnya. Itu disebut dengan insentif pajak. Ya, jadi berbagai macam insentif pajak pada di Republik kita ini. Ada yang kita kenal namanya tax holiday, tax allowance. Itu sebenarnya adalah ada pajak penghasilan, tapi karena kita ingin melakukan akselerasi, melakukan transformasi ekonomi, sejumlah perusahaan, sejumlah sektor yang memenuhi kriteria, kita bilang PPh-nya nggak usah bayar dulu. Silahkan Anda bekerja, perusahaan itu kerjanya adalah memproduksi barang dan jasa dan menyerap tenaga kerja. Silahkan produksi barang dan jasanya, silahkan serap tenaga kerja, bayar gajinya yang baik, tingkatkan revenue, tingkatkan income pekerja, nggak usah bayar pajak penghasilan dulu. Nah, itu insentif. Harusnya bayar, tapi nggak kita pungut. Nah, namanya insentif pajak. Itu juga fungsinya pajak. Itu juga fungsi pajak. Jadi mendorong akselerasi ekonomi dengan cara memberikan insentif. Dengan begitu kan dia punya kapasitas lebih besar ya Pak untuk meningkatkan produksi, atau meningkatkan misalnya kapasitas pegawainya dan lain sebagainya. Dan nanti ketika perusahaannya sudah beroperasi dengan lancar, dengan baik, bayar pajak nggak apa-apa. Tapi di masa-masa awal, apalagi baru beroperasi komersial, bebaskan dulu pajaknya. Itu PPh seperti itu. PPN juga ada. Berbagai macam barang menerima insentif pajak pertambahan nilai. PPN tidak dipungut. PPN yang untuk berbagai macam barang yang sifatnya strategis, itu ada yang nggak bayar pajak pertambahan nilai. Nggak apa-apa. Jadi uangnya tidak masuk ke Kementerian Keuangan, nggak masuk ke APBN. Tapi kita tahu uangnya itu ada di masyarakat dan berputar. Nah, jadi dua cara ini, pajak mengumpulkan penerimaan dan pajak memberikan insentif. Dua-duanya adalah fungsi kita, fungsi penerimaan negara untuk mendorong transformasi tadi. Termasuk waktu COVID kan juga ada yang pajak ditanggung pemerintah ya Pak? Banyak. Misalnya, kita langsung berikan pajak penghasilan, ini istilahnya ya, pajak penghasilan pasal 22 yang impor, banyak sekali yang di waive. Udah nggak usah bayar PPh 22 impor dulu.
PPh, pajak penghasilan untuk gaji dan upah karyawan. Iya. Itu juga banyak yang kita waive. Lalu kemudian pajak penghasilan yang waktu itu pasal 25 yang masa. Iya. Banyak yang kita waive, bahkan kita kasih korting. Supaya masyarakat pada saat tiba-tiba nggak bisa melakukan mobilitas ekonomi, ya nggak usah bayar pajak dulu. Iya. Ya otomatis penerimaan pajaknya turun. Betul. Penerimaan pajak turun, nggak apa-apa. Karena kita tahu ini untuk melindungi masyarakat. Memang di sisi lain belanjanya nggak boleh turun. Kalau rumah tangga kan beda ya Pak Frans ya. Kalau income turun mungkin ngirit ya, ngurangi pengeluaran. Kalau negara pendapatan atau penerimaannya turun, tapi ini adalah karena COVID, ya nggak boleh belanjanya turun. Naikin aja nggak apa-apa. Gitu. Ya. Itu satu strategi atau kebijakan. Itu strategi melindungi masyarakat. Terus ke depan Pak, apakah nanti akan masih seperti ini ya pola yang akan diterapkan pemerintah terkait dengan perpajakan? Mungkin 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan, ini ya bayangan kita pajak Indonesia itu benar-benar makin kuat. Kita benar-benar punya kebijakan pajak. Kebijakan pajak itu artinya ketentuan pajak mengenai subjeknya, siapa yang bayar, objeknya, apa barang yang bayar pajak, dan tarif-tarifnya itu subjek-objek tarif, itu makin lama makin kompetitif, membuat Indonesia makin kompetitif di mata internasional. Karena yang namanya, kita kan Indonesia itu ya bagaimanapun juga dalam kompetisi internasional memperebutkan modal global yang luar biasa besar itu. Kita ingin tarik masuk ke Indonesia, dan pajak adalah kebijakan yang penting yang dilihat oleh berbagai macam calon investor. Jadi kita ingin membuat kebijakan pajak yang kompetitif. Mendorong transformasi dengan 2 cara tadi, mengumpulkan dan tidak mengumpulkan. Di sisi lain, kita juga punya bayangan Indonesia perpajakannya itu makin lama makin modern. Staf dari Direktorat Jenderal Pajak kita itu makin profesional. Dia cara mengumpulkan pajaknya itu efisien. Kantor tersebar di seluruh Indonesia, tapi yang penting bukan kantornya, tapi akses. Orang mengerti bagaimana cara bayar pajak. Pajaknya itu nanti juga bisa dilakukan dengan adil. Pajak itu bisa dilakukan dengan luar biasa modernisasi yang kita inginkan di Direktorat Jenderal Pajak kita. Jadi yang kita dorong terus, memperbaiki kualitas sumber daya manusianya, memperbaiki struktur organisasi di Direktorat Jenderal Pajak, dan membuat sistem IT pajak, kita sebut Cortex System ya, sekarang ini, itu supaya betul-betul bisa terinstall menjadi tulang punggung dari pelayanan pajak yang modern. Tapi secara simpel buat masyarakat, ya kita menginginkan seluruh masyarakat bisa bayar pajak dengan simpel, dengan mudah, patuh itu gampang, dan Bu Menteri itu mengatakan, kalau yang kita bayangkan, bayar pajak itu ya semudah beli pulsa telepon. Nah, itu tentu adalah cita-cita kita, dan kita ingin bahwa keadilan ditaruh, dan kemudian masyarakat Indonesia kita membiayai pembangunan kita. Kalau nggak kita ya siapa lagi gitu. Salah satu ciri negara maju ya karena administrasi perpajakannya. Betul. Apalagi sekarang kan NIK sudah menjadi NPWP juga. Itu salah satu cara Pak. Udah jadi NPWP, moga-moga menjadi lebih mudah, ya kan? Orang nggak perlu khusus apply NPWP. Ya kalau sekarang apply NPWP juga udah mudah sekali sih, karena kemarin saya nemenin anak saya apply NPWP karena dia baru pertama kali kerja. Gitu. Jadi dia apply dari rumah di meja makan sambil saya liatin gitu kan. Dia bilang mesti cari NPWP ya, coba tuh apply di sistemnya pajak. Jadi bisa dapat. Jadi Bapak udah membuktikan ya Pak? Saya udah lihat sendiri bagaimana anak saya apply NPWP di sistemnya pajak tanpa harus ke kantor pajak. Ini bicara tentang anaknya tadi Pak. Bapak juga seorang ayah nih dari 3 orang putra dan putri. Kalau di rumah ngomongin soal ekonomi juga nggak Pak? Nggak terlalu, tapi ya kadang-kadang ngomongin, ada aja yang nanya. Waktu masih kuliah mungkin lebih banyak nanya kuliah. Karena ada yang di kuliah di ekonomi ya Pak ya? Ada, ya. Yang 2 pertama kuliahnya ekonomi. Tapi mereka yang ingin seperti bapaknya apa Bapak arahnya apa? Anak saya yang pertama udah masuk lembaga penelitian, jadi kayaknya mungkin senang baca jurnal dan artikel ilmiah kan, jadi ya nggak apa-apa biar aja. Yang nomor 2 masih kuliah tingkat 2.
Nah, terus kan saya baca riwayatnya Bapak juga nih, di bawah umur 40 Bapak udah profesor, udah guru Oh, besar. ya, ya. Usia yang sangat muda sih kalau akademisi itu. Apalagi waktu itu kan barengan Pak Ari Kuncoro ya, Pak ya? Kalau nggak salah ya? Pengukuhannya saya Pengukuhannya kan, barengan Pak Ari ya kan Pak Kuncoro. Ari sekarang rektor. Itu tipsnya gimana Pak? Bisa Tipsnya, di usia muda bisa jadi saya jadi pegawai negeri termasuk yang terlambat. Coba Pak Frans jadi pegawai negeri jadi PNS umur berapa? 25. Nah, saya umur 28. Oh. Saya terlambat. Karena banyak di kampus itu bukan hanya antrian ya, tapi juga ngerasa bahwa ya nanti aja lah jadi pegawai negeri gitu. Yang penting jadi dosen. Nah, jadi di FEB UI dulu FEUI lebih senang jadi dosen dan dari dosen nggak terlalu mikirkan jadi PNS atau enggak. Yang penting jadi dosen gitu. Saya termasuk yang begitu, tapi ketika dapat kesempatan jadi PNS, saya apply, saya masuk PNS umur 28. Lalu sambil sekolah. Karena kalau jadi dosen FEUI zaman saya itu yang penting adalah jadi dosen terus sekolah. Nah, sambil sekolah, saya pulang sekolah itu umur 32. Sekolah S3. Ya, sekolah S3 itu saya kelar umur 32. Nah, waktu umur 32 dan pulang ke kampus, saya diingatkan, Anda adalah PNS. Barulah saya ikut prajabatan. Nah, dalam prajabatan itulah saya tuh ngerasa, ya kalau udah jadi PNS, prajabatan, ya harusnya kan memikirkan bagaimana excellent di profesi yang kita pilih itu. Nah, saya waktu itu pikir, ya kalau jadi dosen yang excellent ya jadi guru besar. Jadi sejak saya berkarir betul-betul sebagai PNS yang full, itu yang kepikiran adalah, ini gimana caranya jadi guru besar. Nah, jadi saya betul-betul tuh Pak Frans mempelajari bagaimana aturan yang ada sehingga kita bisa jadi guru besar. Yang angka kreditnya. Dengan pengertian angka kredit, itu kan fungsional ya, fungsional dosen ya. Angka kredit harus bagaimana, apa yang bisa jadi angka kredit, apa yang nggak bisa jadi angka kredit, tugas-tugas di kampus, tugas-tugas ngajar, meneliti, pengabdian masyarakat, itu saya waktu itu betul-betul kombinasikan. Dan kebetulan saya punya beberapa teman sama-sama yang beberapa senior saya termasuk Pak Bambang Brojo yang kita sepaham gitu. Tugas kita ngajar, berkarir di kampus, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat dengan tujuan nanti secepat mungkin kita cari guru besar. Dan ternyata bisa. Jadi bisa dengan kalau saya tetap dengan naik pangkat sesuai aturan, dengan mengumpulkan kum sesuai aturan, dan saya dapat SK guru besar per tanggal SK-nya itu umur 38, 10 bulan. Dapat SK itu. Berarti dari umur 28 nggak nyampe 10 tahun, Pak? Berarti nggak sampai 10 tahun. Setelah S3 6 tahun. 6 tahun ya. Berarti 6 tahun setelah S3. Ngebut itu, Pak ya, hitungannya. Ngebut. Karena memang karena aturannya itu jelas, ya, itu keputusan Menteri PAN tentang daftar kum itu sangat jelas. Apa yang bisa jadi kum, apa yang nggak bisa jadi kum itu sangat jelas. Kita tinggal ngikuti. Nah, makanya kalau sekarang ya, ini kan banyak cerita di kementerian soal fungsionalisasi, terus banyak yang khawatir dan seterusnya. Saya itu udah ngelewatin seluruh proses fungsional itu sehingga dapat guru besar, sebagai dosen dapat guru besar. Ya udah, ada itu, aturan itu ada. Dan bisa gitu. Dan itu yang kalau kita di kementerian akan melakukan fungsionalisasi, dan sekarang udah mulai dilakukan, itu yang harus kita tata dengan baik. Tapi bisa kok. Oke Pak, terima kasih. Tapi sebelumnya Pak, kan ini 2023 tantangannya nggak kalah berat Pak ya sama balik lagi ke ekonomi Pak. Betul. Kira-kira apa nih Pak strategi jitu dari pemerintah di 2023 ini? Karena banyak yang tanya nih seolah-olah, wah Indonesia mau resesi, Indonesia kayaknya kacau nih. Sudah pasti kita akan ada di tengah-tengah dunia yang mungkin sebagian akan mengalami resesi. Kita lihat ya. Tapi negara-negara besar sekarang udah kelihatan pertumbuhannya udah mulai agak mereda, agak menurun. Tapi kita juga senang karena juga banyak negara maju yang inflasinya juga udah mulai menurun. Nah, jadi kalau pertumbuhannya turun, inflasinya turun, tapi pertumbuhan turun itu nggak terlalu dalam, inflasinya mereda, nah ini berarti kita menuju suatu proses normalisasi.
Nah, kita berharap bahwa Indonesia di tengah-tengah lautan dunia itu tetap menunjukkan situasi yang kita bisa menjaga fundamental ekonomi kita. Kita bersyukur tahun lalu kita finish dengan 5,3%. Inflasi juga sangat moderat ya. terkendali, bahkan saya bisa bilang di bawah ekspektasi kita ketika pertengahan tahun lalu. Pertengahan tahun lalu ketika kita menyesuaikan harga BBM, karena harga energi dunia yang luar biasa meningkat tinggi, kita memikirkan inflasi lebih tinggi dari yang sekarang. Ternyata kita dapat level yang sekarang, dan ini bagus untuk stabilisasi kita. Nah, kita teruskan. APBN-nya harus terus menjaga perekonomian sebagai shock absorber tadi, menyehatkan dirinya, tapi siap-siap. Perekonomiannya mesti kita dorong. Tadi kita udah bicara mengenai hilirisasi sumber daya alam. Kita juga mesti dorong perekonomian kita sehingga terus menggunakan produk-produk dalam negeri. Ya, itu akan menciptakan multiplier effect yang luar biasa. Dan sekarang cukup gencar. Ini bukan hanya pemerintah nih, tapi juga berbagai macam kegiatan ekonomi kita dorong supaya pakai produk dalam negeri. Kita juga mendorong UMKM, ya, termasuk dari akses permodalannya, dan di penerimaan negara pajak juga memberikan insentif yang luar biasa kepada UMKM kita, termasuk tarif pajak khusus, yang tarif pajak final 0,5% dari omset itu. Kita juga mesti mendorong kalau untuk jangka menengah dan mungkin jangka panjang, transisi kita dari saat ini menuju ekonomi hijau itu akan menciptakan ruang kegiatan ekonomi yang luar biasa. Ya, ini bukan hanya soal karbon, tapi juga soal berbagai macam aktivitas untuk pelestarian lingkungan, untuk energi baru terbarukan, untuk karbon tadi yang saya sebutkan. Ini kita masuk ke dunia baru yang akan long lasting. Nah, ini kesempatan kita menciptakan sumber-sumber kegiatan ekonomi dan sumber-sumber pertumbuhan baru. APBN-nya suportif harus. APBN-nya harus mendukung itu sambil tetap jaga-jaga. Kalau sampai ada yang harus kita tangkal, nah APBN menjadi shock absorber. Di judulnya optimis tapi waspada ya, Pak. 2023 kita bangun dengan optimisme karena pemulihan yang kita lihat. Kewaspadaan adalah karena kondisi ekonomi dunia yang harus kita waspadai terus. Luar biasa, Pak. Mudah-mudahan banyak yang tercerahkan, Pak, karena banyak juga yang nanya ke saya. Nanti saya langsung liatin aja apa jawaban Pak. Silakan. Banyak-banyak terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih Pak Frans. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, Pak. Ya. Makasih Bapak.